Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Dermawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia dengan analisa teknikal ya teman-teman. Hari ini kita tidak akan membahas tentang IHSG karena IHSG sudah dibahas pada video sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tentang foreign activity kembali. Tapi bedanya kalau di video yang lalu adalah foreign activity-nya net buy. Pada video kali ini kita akan membahas foreign activity-nya net sell ya teman-teman. Kita akan bahas kurang lebih ada 10 saham dari BBCA sampai Tebik. Saham BBCA sepanjang bulan Desember tanggal 1 sampai tanggal 12 di Lego asing 4,7 triliun. Dan berikut kita lihat chart saham BBCA bahwa di closing hari Jumat lalu ditutup cukup positif, naik 1,18% dengan open di 8425 dan closing di 8600. Bisa kita lihat bahwa support kuat dari saham BBCA adalah di 8350. Dan kalau area tersebut gagal menahan BBCA, ada potensi Bank BCA kembali menguji area kisaran 8200 ataupun 8125. Dan bisa kita lihat memang ada bearish divergence yang sudah mengalami koreksinya ya teman-teman, setelah mencetak all time high ke kisaran 9400 kemudian koreksi. Secara tren jelas Bank BCA masih bagus banget, jadi kita akan tunggu di dua area support yang ada 8350 sampai 8125. Untuk area resisten terdekat kurang lebih ada di area sini, tepatnya di 8700, dan kalau bisa breakout ada potensi membentuk mini double bottom dengan target mungkin kembali ke area 9000 dulu. Jadi silahkan teman-teman pantau area support yang ada. Untuk saham kedua yang akan kita bahas pada hari ini adalah Telkom. Telkom di Lego asing 2,3 triliun sepanjang bulan ini. Saham Telkom sendiri kita akan gunakan weekly chart ya teman-teman supaya lebih kelihatan. Saham Telkom sendiri beberapa waktu yang lalu sudah berhasil mengkonfirmasi double topnya dengan breakout dari 3840. Dan sebenarnya langsung tertahan di area supportnya karena setelah jebol di sini ada support di kisaran area 3600-an. Jadi area supportnya tuh 3610 sampai 3460. Dengan closing minggu lalu doji sebenarnya pergerakannya cukup bagus ya teman-teman, mampu bertahan di atas area supportnya. Dan kalau misalnya pada minggu-minggu mendatang saham Telkom gagal breakout dari 3840, maka ada potensi untuk kembali mengalami pelemahan. Bahkan di sebelah kiri ini terlihat seperti left shoulder. Lalu ini bisa jadi head-nya. Dan di sebelah kanan ini kalau ternyata gagal breakout dari 3840, maka bisa jadi right shoulder, inverted head and shoulders, atau head and shoulders, yang artinya ada potensi untuk kembali melanjutkan pelemahan ke bawah ya teman-teman. Jadi kita akan pantau area 3460. Kalau ternyata jebol, di sini ada potensi menguji angka psikologis di 3000 sebelum menyelesaikan target penurunan double topnya ke 2780. Tidak ada yang bisa memastikan akan tercapai. Kita akan melihat lagi bagaimana pergerakan-pergerakan mendatang. Tapi saat ini double topnya sudah terkonfirmasi, yang artinya cenderung akan mengalami pelemahan. Untuk saham ketiga yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah Bank Mandiri yang di Lego asing 1,8 triliun. Saham Bank Mandiri kita akan gunakan time frame yang lebih kecil. Bisa kita lihat di perdagangan hari terakhir
Pergerakannya cukup bagus, naik 2,02% setelah berhasil false break ke area support ya teman-teman. Di sini kita tandain memang area supportnya di kisaran 9.925. Dan waktu itu sudah 2 kali sempat jebol membuat low sampai kisaran 9750. Tapi nggak ada masalah karena setelah jebol kembali lagi bisa kembali ke atas daripada area supportnya. Jadi kalau teman-teman mau buy on weakness, silahkan buy dari 10.000 sampai 9.925. Target terdekat tentu ada potensi untuk nutup gap sampai 10.375. Bahkan setelah itu bisa saja melanjutkan kenaikannya menuju area all time high-nya. Di sini area all time high-nya tuh di 11.000. Jadi ada potensi kalau misalnya mampu mempertahankan area supportnya untuk kembali lagi naik ke area-area yang ada di atas. Dan bisa kita lihat juga bahwa volume perdagangan hari terakhir, tepatnya hari Jumat, sangat besar. Lebih besar dibanding volume beberapa waktu terakhir. Jadi ini menjadi kesempatan menarik kalau turun ke area support. Saham berikutnya yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah ASI. ASI di Lego asing 1,5 triliun sepanjang bulan Desember. Saham ASI sendiri mirip-mirip dengan saham Telkom ya teman-teman. Di mana saham ASI berhasil mengkonfirmasi double topnya. Berhasil mengkonfirmasi double topnya dengan closing di bawah 5775 ataupun kisaran 5.800, di mana target penurunan dari double top ini menuju ke 3.850. Untuk area support terdekat dari ASI ada di kisaran 5.425. Dan pada perdagangan minggu lalu pun atau minggu ini pun saham ASI kembali closing di bawah daripada 5.800. Jadi seperti memperjelas bahwa ada potensi untuk kembali mengalami pelemahan. Silakan teman-teman pantau area support yang ada di 5425, 5150 ataupun di 4725. Kalau kemudian 3 area tersebut berhasil di breakdown, maka ada potensi untuk ASI melanjutkan pelemahannya menuju ke area 3850. Untuk saham berikut yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah GoTo. GoTo di Lego asing 1,1 ya teman-teman. Saham GoTo di Lego asing 1,1 triliun sepanjang bulan Desember. Salah satu karya anak bangsa yang memang pergerakannya cukup mengkhawatirkan, di mana sempat ARB berturut-turut dan bisa kita lihat sebenarnya sudah mulai stabil ya teman-teman pergerakannya. Di mana pada perdagangan hari terakhir ditutup mengalami koreksi tipis 1,03%. Dan kalau kita gunakan time frame yang lebih kecil, bisa kita lihat bahwa supportnya terlihat jelas di area 92 ya teman-teman. Dengan area resisten di kisaran 108. Dari sisi volume sebenarnya cukup menarik. Ketika mengalami koreksi, volumenya juga cenderung kecil-kecil aja. Jadi sebenarnya saham GoTo bisa digunakan untuk buy on weakness di kisaran area 92 ya teman-teman. Kalau ternyata closing di bawah area 92 maka bisa menjauh lagi. Kita akan lihat lagi bagaimana pergerakan selanjutnya. Tapi kalau 92-nya bisa bertahan, target terdekat akan menguji area 100 serta 108.
Bisa kita ingat bahwa 100 adalah angka psikologis dan 108 adalah area resisten pada waktu saham Gotoh berhasil rebound kencang sekali ya teman-teman beberapa waktu yang lalu. Untuk saham berikut yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah Bank BNI. Bank BNI di lego asing 860 miliar sepanjang bulan Desember. Bank BNI sendiri pergerakan pada hari terakhirnya sangat-sangat bagus ya teman-teman, dengan berhasil mengalami kenaikan 3,43%, di mana sebenarnya dia false break dari area cup and handle-nya, di mana support berikutnya ada di kisaran 9.250, kemudian belum sampai dan akhirnya berhasil kembali melanjutkan kenaikannya. Kalau kita lihat dari time frame weekly-nya, ada potensi untuk Bank BNI kembali mengalami kenaikan lanjutan menuju ke area kisaran 10 ribuan ya teman-teman. Sebagai area resisten berikutnya tepatnya 10.225. Tetapi sebelum menuju ke area sana ada potensi untuk menyentuh angka psikologis di kisaran area 10.000. Jadi kalau teman-teman mau buy on weakness, silahkan pantau area 9.700, area yang baru berhasil di breakout. Dan juga kalau ternyata melanjutkan koreksinya, kita akan pantau kembali di kisaran 9.250. Saham-saham banking jelas saham-saham yang bergerak uptrend, dan memang koreksi-koreksi dengan asing net sell cukup membuat kita panik. Tapi kita bisa gunakan area support yang ada untuk bisa buy on weakness daripada saham-saham tersebut, dan ketika mungkin asing sudah net buy kembali, ada potensi untuk saham-saham banking kembali mengalami penguatan. Untuk saham berikutnya yang akan kita bahas pada hari ini adalah UNTR. Saham UNTR di lego asing 610 miliar sepanjang Desember. Saham UNTR sendiri dari chart daily-nya ya teman-teman, bisa kita lihat bahwa memang sudah mengkonfirmasi sebuah pola penurunan, yaitu head and shoulders, di mana ada potensi untuk mengalami pelemahan sampai kisaran area 25.675, dan posisinya saat ini berada di area support, di mana penurunannya sudah berhasil terselesaikan. Dan untuk area resisten terdekat ada di 28125, dan kalau ternyata jebol daripada 25675, ada potensi untuk kembali mengalami pelemahan ya teman-teman. Jadi posisinya sekarang ada di area support. Kalau dia mampu mantul atau dia mampu sideways di sini, maka menjadi kesempatan yang baik. Tapi kalau ternyata kembali melanjutkan penurunannya, kita akan coba lihat pergerakannya beberapa waktu mendatang. Untuk saham berikut yang akan coba kita bahas hari ini adalah BBRI. BBRI di lego asing 500 miliar sepanjang bulan Desember. Saham BBRI adalah salah satu saham yang pergerakannya paling baik ya teman-teman, di antara pergerakan saham banking lainnya. Kenapa? Karena sepanjang minggu lalu dia bisa naik 3,75% dengan closing di area 4980. Seperti yang kita tahu bahwa all time high-nya dari BBRI itu ada di 5030. Jadi ada potensi untuk BBRI kembali mengalami penguatan lanjutan ya teman-teman, ketika bisa breakout dari 5000 dan juga bisa breakout daripada area all time high sebelumnya di 5030. Dan perlu kita ingat juga, ketika bisa breakout dari 4980, bisa saja membuat pola lanjutan yaitu rounding bottom, yang artinya ada potensi terus mengalami penguatan di waktu-waktu yang mendatang. Kalau teman-teman mau buy on weakness, silahkan pantau. Kalau di kisaran dikasih di 4.800, 4.850,
Menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Kalau teman-teman mau buy ketika dia break lagi dari 5030, silahkan aja, dipantau aja. Dimana target dari inverted head and shoulders yang terdekat di area 5440. Dan kalau bisa mencetak rounding bottom, harusnya targetnya ada di atas daripada 5440. Untuk saham berikut yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah Adaro. Saham Adaro di Lego asing 455 miliar sepanjang bulan Desember. Saham Adaro sendiri sempat membentuk cup and handle ya teman-teman. Dimana closing hari terakhirnya tuh minus tipis 0,26%. Masih ada potensi untuk melanjutkan breakoutnya mungkin pada perdagangan mendatang jika bursa kita bergerak cukup bagus. Area resistennya ada di 3930 dan kalau bisa breakout ada potensi untuk lanjut naik ke kisaran area, kita tandain dulu area yang ada di sini, kurang lebih ke 4430. Dan untuk support terdekat kalau ternyata false break ada potensi menuju ke area 3830 sampai 3800 ya teman-teman untuk buy on weakness daripada Adaro kalau misalnya gagal breakout. Dan kalau misalnya 3800 gagal menahan penurunan Adaro, kita akan pantau di area 3740 sampai 3670. Adaro sama dengan saham-saham banking bahwa pergerakannya sebenarnya sangat-sangat baik, tapi memang ketika pergerakan bursa kita melemah, saham Adaro juga diikuti dengan koreksi. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah Tebik. Saham Tebik di Lego asing sebesar 218 miliar ya teman-teman sepanjang bulan Desember. Bisa kita lihat bersama bahwa Tebik ini pergerakannya masih cenderung mengalami penurunan ataupun koreksi setelah sebelumnya saham Tebik bisa naik cukup kencang ya teman-teman. Bisa kita lihat bahwa dari 2019 sampai 2022 akhirnya bisa mencetak all time high ke kisaran 3440. Kalau dari chart monthly-nya bisa kita lihat bahwa area support terdekat dari saham Tebik itu kita tandainnya cukup lebar memang di sini. Yaitu berada di kisaran area ini di kisaran 2280 sampai area 2050 atau 2060. Kalau misalnya kembali ke area tersebut dan bisa mengalami tertahan ya teman-teman di area support tersebut, maka bisa menjadi kesempatan yang cukup baik untuk bisa buy on weakness saham Tebik. Kalau kita coba tarik garis Fibonacci dan kita lihat bahwa memang area support yang ada adalah area support dari Fibonacci 0,5 yang artinya kalau mampu bertahan trennya masih bisa terjaga dengan baik. Kalaupun turun sampai 1760 masih baik-baik aja, artinya berada di golden ratio. Kita lihat sedikit di time frame weekly-nya. Dan di sini bisa kita lihat ya teman-teman, saham Tebik berusaha closing di atas area 2280 ya. Dimana hari terakhir closingnya di 2300. Kalau misalnya kita lihat, ini bisa jadi area rounding top yang artinya ada potensi mengalami pelemahan lanjutan ya teman-teman kalau berhasil di breakdown. Dan di sebelah kiri ini bisa jadi left shoulder. Dan kita nggak tahu apakah kanannya akan jadi right shoulder. Jadi rounding topnya malah berubah menjadi head and shoulder. Kita akan pantau saja area support terdekatnya di 2060. Kalau mampu tertahan tentu ada potensi untuk rebound dan mengalami penguatan kembali. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas kurang lebih beberapa saham dari Bank BCA, Telkom, Bank Mandiri, ASI, Goto, Bank BNI, UNTR, BBRI, dan Adaro, serta terakhir adalah Tebik.
Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan cek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.